Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Di kesempatan yang sempit kali ini, saya akan memberikan tutorial jebakan cepat dalam pembukaan gajah. Tak usah pusing-pusing memikirkan cicilan yang belum lunas, langsung saja kita gelar tikar di bawah pohon rindang. Salah, maksudnya kita gelar papan catur. Nyo kilik mang. Pembukaan gajah terjadi pada langkah kedua, yaitu pion E4, pion E5, dan gajah C4. Sebuah pembukaan yang kurang populer dibandingkan dengan langkah mainstream, kuda F3 atau kuda C3. Tapi, gajah C4 sepertinya terlihat sempurna, karena kita mengembangkan perwira kita, langsung menyerang pertahanan raja, dan memberi lawan sedikit kejutan. Juga membuat lawan keluar dari pengetahuan pembukaannya. Akhirnya kalian bisa membuat permainan menyerang yang sangat menarik, yang bisa kalian pelajari dari pembukaan gajah di video ini. Sebelum kalian menyimak videonya, jangan lupa siapin dulu cemilan, kopi, rokok, dan tisu untuk mengelap iler kalian. Pertama, kita akan melihat reaksi hitam dengan menempatkan gajah di C5, karena tidak tahu harus melanjutkan langkah, selain memainkan gerakan yang sama yaitu gajah C5. Kita sambut saja dengan pion D4, mengambil inisiatif serangan dengan mengorbankan pion. Jika hitam mengambil pion dengan pion, ini adalah sebuah kesalahan. Sebab, gajah akan melakukan pengorbanan yang keren, raja ambil gajah, menteri akan melakukan penggarpuan ke H5, skak, pion menghalangi, menteri sikat gajah. Dan putih telah membuat kerusakan yang cukup parah pada sayap raja hitam. Di sini juga, pion sedang dipepet menteri, memaksa kuda melindungi. Kuda akan keluar ke F3 membantu tekanan. Kalau pion ancam menteri, menteri menghindar ke D5 kembali skak, gajah menutup, kuda mengejar, dan setelah raja mundur, hitam akan kehilangan satu perwira, serta tekanan pada menteri dan pion sekalian. Tentunya hitam tak ingin bermain seburuk itu. Tadi, kita telah melihat betapa hancurnya permainan hitam, karena mengambil pion dengan pion. Sekarang mari kita lihat langkah terbaik yang disarankan oleh mesin catur, yaitu gajah ambil pion. Putih merespon kuda serang gajah, kuda melindungi, putih rokade. Lalu hitam kuda F6 menekan pion, dan disinilah saat yang tepat untuk putih, mengambil gajah dengan kuda. Kalau pion ambil balik, putih akan mendorong pion menyerang kuda, dan membuat hitam berada dalam masalah besar, karena terdapat banyak jebakan Batman yang telah disiapkan oleh putih. Sebab jika hitam membuat satu gerakan yang salah, hitam akan menderita, lahir dan batin. Di sini kalau kuda sikat pion, hitam akan berhadapan dengan benteng E1 memaku kuda, pion membackup, pion serang kuda, posisi hitam pasti akan sulit. Respon yang benar dari hitam adalah menghajar kuda dengan kuda. Dan ini membuat sedikit rumit bagi putih. Tapi, putih masih bisa melakukan serangan dengan mendorong pion ke F4, membuka jalan gajah gelap untuk berkembang, agar bisa bermain lebih agresif, mengingat lajur benteng akan terbuka, dan mengarah langsung pada raja, menekan F7 bersama gajah terang. Di sini juga, pion putih sedang menekan pion petak pusat, maka dari itu, hitam membackup pion dengan pion. Lalu pion ambil pion ambil balik, dan gajah menekan kuda. Hitam rokade. Kuda C3, dengan langkah lanjutan jumping ke D5, menekan kuda bersama gajah. Gajah coba menghalangi. Kuda tetap jumping ke D5, gajah sikat kuda. Pion membalas. Kini, putih baru saja beralih ke ide serangan yang lebih ofensif. Menteri naik ke D6, menghindari pindingan gajah. Gajah langsung sikat kuda. Pion sikat balik, dan meninggalkan lubang yang menganga pada file G, yang sangat menguntungkan untuk putih. Lalu gajah mundur ke D3, mengarah langsung pada petak H7, dengan langkah lanjutan menteri H5, mengancam eksistensi raja hitam, dan memberi tekanan yang cukup berat. Kemudian menteri sikat pion serang kuda, kuda dipaksa mundur, gajah sikat pion, skak. Setelah raja ambil gajah, hitam akan kehilangan menteri akibat dicocol menteri. Itulah sekelumit bahaya pembukaan gajah, jika lawan tak bisa menanggulanginya. Kita lanjut pada variasi yang lebih serius. Pion E4,
pion E5, dan gajah C4. Kali ini, hitam merespon kuda F6 dimainkan, langsung meneror pion. Lalu langkah sederhana kuda lindungi pion, hitam membalas gajah C5. Biasanya, pada permainan normal, putih mengembangkan kuda ke F3, kali ini, pion maju ke D3, hitam mengikuti. Lalu kita memasuki langkah paling penting, yaitu pion maju ke F4, sebuah langkah agresif yang akan membuka lajur F buat benteng, dalam beberapa langkah selanjutnya. Atau kalau hitam tidak terpancing mengambil pion, pion bisa terus maju, membuka diagonal gajah gelap untuk berkembang. Setelah putih membuat langkah tidak umum, hitam akan mengira, ini adalah sebuah blunder, dan hitam menempatkan kuda di G4, membuat serangan berbahaya bersama gajah. Tapi di sini, putih akan membuat langkah jahat, pion maju ke F5, membiarkan kuda menggarpu menteri dan benteng. Dan di posisi ini, hitam berpikir pasti akan menang. Akan tetapi, menteri melipir ke H5, membuat serangan balik, mengancam skakmat di F7. Lalu hitam membuat langkah sederhana, raja diamankan ke dalam istana, membuat pertahanan hitam menjadi terlihat baik-baik saja. Namun, hitam serang menteri dengan gajah. Tentunya, pion tak bisa menghalangi, sebab sedang terpaku gajah. Satu-satunya tempat aman buat menteri, mingser ke E8. Setelah itu, putih akan terus membanjiri perwiranya agar lebih dekat ke pertahanan raja, kuda jumping ke petak pusat, membawa ancaman penggarpuan pada koordinat C7. Hitam sudah mati kutu, karena tidak ada yang bisa mencegah kuda mencaplok pion C7, lalu kuda terpaksa sikat benteng. Sebenarnya, kuda bisa saja melakukan penggarpuan terhadap menteri dan benteng, tapi tujuan sesungguhnya, kuda menempati petak sentral adalah melakukan akrobat ke F6, menyerang raja dan menteri sekalian mengorbankan diri. Sebuah langkah licik, yang sulit terbaca oleh hitam. Pion harus menghajar kuda, karena jika tidak, akan terjadi bencana dalam satu kali gebrakan, gajah makan balik. Hitam sudah tak bisa berbuat banyak, lalu gajah serang raja. Skak. Raja menghindar ke D1, gajah mundur menghalangi menteri skakmat. Tapi menteri mundur ke G4. Skak. Gajah terpaksa menutup, dan menteri sikat gajah, skakmat. Kita lanjut ke variasi berikutnya. E4, E5, gajah C4, dan kuda F6. Kali ini, kuda F3 putih mainkan. Hitam sudah mengetahui, kalau membawa gajah ke C5 adalah sebuah kesalahan, bagaimana jika hitam ngegas duluan dengan kuda mengambil pion. Ini membuat putih mempunyai langkah keren, dengan menjampingkan kuda ke C3. Lalu kuda ambil kuda, pion ambil balik. Kini putih telah memiliki posisi yang sangat terbuka untuk perwira, maju pada mode siap tempur. Lalu pion lindungi pion, dibalas dengan langkah super agresif, kuda sikat pion. Kalau pion ambil kuda, gajah akan ambil raja. Skak, raja tak akan mengambil gajah, sebab kalau nekat menteri akan hilang di cocol menteri, maka raja mingser ke E7. Namun, itu hanya sebuah angan-angan saja. Gajah akan meluncur ke G5, skak, dan setelah raja kabur menghindar sambil melebok gajah, menteri akan hilang di ganyang menteri. Itulah efek samping yang akan terjadi jika pion ambil kuda. Hitam mungkin membaca niat busuk lawannya, maka dari itu, menteri naik ke E7, berbalik memaku kuda. Sepertinya kini putih yang berada dalam bahaya. Selanjutnya, langkah apa yang akan putih ambil? Apakah kalian bisa menebak langkah yang akan membuat hitam terjatuh dalam lumpur dosa? Ya, gajah tetap cocol pion, skak, raja lari ke D8, putih rokade. Kemudian menteri sikat kuda, benteng menggeser pantat ke E1, menyerang menteri, menteri mundur sembari menekan gajah, benteng naik ke E8, skak. Disinilah saatnya, putih akan mengudak-ngudak raja. Setelah raja lari ke G7, menteri mengejar, raja C6, gajah mengikuti. Lalu raja sikat gajah, menteri sikat raja, raja kabur ke C5, gajah gelap membantu serangan. Raja lari ke B5, pion mengejar, raja mundur ke pojok. Menteri terus memburu raja, pion terpaksa menghalangi, langsung dicocol oleh menteri, skakmat. Demikianlah ganasnya jebakan pembukaan gajah yang sangat berbahaya. Sampai jumpa pada trik lainnya di channel ini, bye-bye.